Halo semuanya, balik lagi sama gue Luis di Krangi.id. Jadi gue lagi kedatangan sebuah keyboard yang asalnya itu dari brand Indonesia. Dan di belakang gue sini udah ada yang namanya Kudu Beast Pro. Nah, Kudu Beast Pro ini bisa dibilang adalah sebuah keyboard yang menggunakan layout TKL, wireless, lalu yang paling penting dia menggunakan universal hot socket. Jadi buat kalian yang suka atau pengen ganti switch, itu kalian nggak perlu melewati yang namanya proses soldering ataupun desoldering. Lalu seperti biasa gue akan bahas soal fitur, build quality, switch, dan juga soal wireless performance. Nanti akan gue bahas semuanya di video ini. Lalu sebelum gue mulai lebih detail lagi, gue mau ajak kalian dulu untuk subscribe ke channel ini biar gue lebih semangat lagi, dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Oke, jadi yang pertama mungkin gue akan bahas soal latar belakang dari brand Kudu ini. Jadi brand Kudu ini bisa dibilang adalah brand baru yang ownernya itu adalah orang Indonesia yang juga adalah salah satu member dari IMKG atau Indonesia Mechanical Keyboard Group. Jadi ya si line up Beast Lite, Beast Pro, dan juga Cavalier itu adalah line up pertamanya mereka. Nah, Beast Pro yang punya layout TKL dan wireless ini ada di harga 890 ribuan. Bisa dibilang harga yang cukup terjangkau untuk sebuah keyboard mechanical wireless, karena keyboard mechanical wireless itu biasanya punya harga di atas 1 jutaan, contohnya kayak N Pro 2. Tapi si N Pro 2 ini layoutnya 60%, jadi sepertinya nggak semua orang bakal cocok dengan layout seperti ini. Dan sepertinya TKL wireless itu baru ada si Kudu Beast Pro ini doang kalau di Indonesia. Dan sebenarnya Kudu punya satu line up lagi yang namanya Beast Lite. Nah, bedanya itu kalau Beast Lite dia nggak wireless dan juga dia menggunakan switch OTMO red dan juga brown. Dan itu harganya juga lebih murah, yaitu cuma sekitar 500 ribuan. Keyboard ini punya desain yang sangat simple menurut gua. Warnanya full hitam semua, RGB, lalu desainnya ini nggak floating, tapi ini preferensi masing-masing. Kalau gue pribadi sih lebih suka yang nggak floating seperti ini. Untuk build quality sendiri menurut gue di harga segini build quality-nya udah bagus. Meskipun bahannya plastik semua, tapi nggak ada flex dan nggak ada bunyi plastik-plastik juga dari keyboardnya. Dan ya untuk build quality sih gue udah cukup impress dengan keyboard ini. Untuk keycapsnya sendiri, Beast Pro ini pakai bahan ABS double shot, jadi nggak pudar kalau dipakai lama. Lalu keycapsnya juga bertekstur, dan gue bisa confirm kalau kualitas keycapsnya ini bahkan lebih bagus dibandingkan SteelSeries Apex 5 ataupun Logitech G Pro X yang kemarin itu sempat gue review. Jadi ya meskipun harga keyboard ini cukup terjangkau, tapi kualitas keycapsnya menurut gue malah lebih oke dibandingkan dengan keyboard yang harganya itu malah di atasnya. Lalu fontnya juga sangat rapi dan kelihatan minimalis juga. Jadi nggak ada font-font yang gamer-ish atau apapun itu. Di sini juga ada media control, tapi fungsinya itu nggak di-print di sub-legendnya. Dan memang kelihatannya itu jadi minimalis banget. Jadi ya paling untuk media controlnya, kalian mau nggak mau harus hafalin kombinasi function yang bakal kepake sama kalian seperti volume mute, play pause lagu, dan sebagainya lewat manual book. Tapi kalau soal ini buat gue nggak masalah, karena justru bikin keycapsnya itu kelihatan lebih rapi. Keyboard ini kabelnya detachable tentu aja karena wireless, dan interface ini pakai Type-C. Lalu slot Type-C ini juga nggak pakai bentuk khusus, jadi kalian bisa ganti ke kabel custom. Dan kabel bawahnya ini bahannya braided yang kaku, tapi kalau kabel keyboard kaku sih gua rasa nggak masalah karena nggak digerak-gerakin juga. Selain keyboard dan kabel, di paket pembeliannya kita juga ada dapat keycaps puller dan switch puller. Untuk keycaps pullernya sih seperti biasa gue lebih saranin untuk pakai yang model dari wire, supaya pinggir keycapsnya itu nggak rusak. Untuk fitur lainnya, keyboard ini punya USB Hub 3.0 yang bisa kalian pakai untuk peripheral wireless kalian kayak receiver mouse misalnya. Tapi USB Hub-nya ini cuma bisa kalian pakai kalau keyboardnya ini di kondisi wired mode aja. Lalu keyboardnya juga punya dial yang ada di atas arrow yang by default fungsinya itu sebagai volume wheel. Scroll stepnya menurut gue udah sangat oke tactility-nya. Selain untuk volume wheel, dial ini juga bisa kalian pakai untuk adjust brightness dari RGB di keyboard ini dengan cara kalian tekan tombol yang ada di sebelahnya. Jadi kalau misalkan LED-nya nyala berarti adjust RGB, kalau misalkan LED-nya mati berarti fungsinya sebagai volume wheel. Lalu button di sebelahnya lagi berfungsi sebagai Windows key lock. Untuk koneksi wirelessnya, keyboard ini menggunakan koneksi Bluetooth 3. Jadi kalau misalkan kalian mau main game, gue sangat saran kalian untuk ke mode wired aja supaya nggak delay. Dan kalau gue pribadi sih sebenarnya gue nggak kecewa sama koneksi wirelessnya, karena menurut gue udah cukup sesuai lah dengan harga yang ditawarkan sama keyboard ini. Dan memang keyboard mechanical wireless tanpa delay yang pakai koneksi 2.4 GHz itu di Indonesia opsinya cuma ada si Logitech G613, dan itu pun harganya udah di 1,5 juta. Dan sayangnya untuk layout lain itu masih belum ada yang pakai koneksi wireless yang pakai 2.4 GHz. Jadi ya untuk masalah koneksi sih gue pribadi udah cukup ngerti. Dan memang kalau misalkan untuk main game pun entah gue pakai Kudu Beast Pro ataupun gue pakai N Pro 2 ini, gue selalu colok ke kabel. Lalu kalian perlu ingat juga kalau di keyboard ini kita nggak dapat Bluetooth dongle sama sekali. Jadi pastiin kalau motherboard atau laptop kalian itu udah punya Bluetooth. Dan kalau misalkan nggak ada, ya kalian mau nggak mau harus beli Bluetooth dongle secara terpisah. Oh ya, antara wired dan wireless mode ini tinggal di switch aja dari belakang. Dan untuk pairingnya kalian tinggal tekan Fn dan P selama 5 detik, dan nanti P-nya akan kedap-kedip sendiri, yang berarti siap di pairing. Dan setelah pairing dengan PC kalian, nanti LED-nya akan nyala seperti biasa. Untuk koneksi wireless-nya gue belum nemuin isu kayak disconnecting dan semacamnya.
Jadi koneksi wirelessnya bisa dibilang udah sangat stabil. Dan karena ini pakai Bluetooth 3, jadi untuk main game itu bakal kerasa delay. Tapi kalau dipakai untuk ngetik-ngetik biasa sih, gue nggak ngerasa delay. Keyboard ini pakai baterai 2000 Yamaha dan Kudu sendiri klaim kalau keyboard ini bisa tahan kurang lebih 48 jam. Gue pribadi sejujurnya nggak bisa ngetes nyalain nonstop 24 jam, karena biasanya tiap malam itu gue selalu colok untuk main game. Lalu paling agak disayangkan aja karena keyboard ini nggak ada indikator baterai. Satu-satunya ngasih tahu kalau baterainya itu udah low, itu nanti tombol FN-nya akan kedap kedip, yang berarti keyboardnya itu udah harus kalian charge. Dan untuk kalian charge nanti LED-nya yang ada di atas itu bakal nyala warna merah, dan kalau baterainya nanti udah full, nanti LED-nya akan mati sendiri. Lalu dari pihak Kudu juga bilang kalau misalkan keyboard ini nantinya akan punya software, tapi untuk sekarang sih katanya softwarenya itu masih under development, jadi ya kalian tungguin aja. Lalu untuk switch sendiri di sini ada dua opsi, yaitu Gateron Red dan juga Gateron Brown. Kebetulan yang gue terima ini adalah versi yang Gateron LED linear yang punya actuation itu 45G. Jadi ya ini switch linear sama kayak Cherry MX Red atau Otemu Red kalau misal kalian lebih familiar. Tapi yang jelas Gateron Red ini jauh lebih smooth dibandingkan dengan Cherry MX Red dan nggak wobble kayak Otemu Red. Dan untuk red switch sih gue memang lebih suka yang si Gateron punya. Mau yang Gateron Red atau Brown, menurut gue pilihannya udah oke dan kalian bisa pilih aja sesuai dengan preferensi. Kalau kalian suka yang tactile, kalian bisa ke Gateron Brown. Kalau kalian pengen yang linear, kalian bisa ke Gateron Red. Kalau untuk main game ya semua switch keyboard bisa dibilang gak ada advantage khusus, jadi kalian bisa pilih aja sesuai dengan preferensi masing-masing. Lalu untuk stabilizer sendiri, out of the box bisa dibilang rattle terutama di bagian spacebar-nya, sementara di shift, enter, dan backspace menurut gue masih bisa diterima rattle-nya. Nah, yang paling menarik dari keyboard ini adalah keyboard ini menggunakan universal offset socket. Jadi kalian bisa langsung cabut pasang switch dari keyboard ini dan bisa kalian ganti dengan switch 2 pin lainnya. Kalau kalian pengen pakai switch PCB mount kayak Zilios V2 yang pakai 5 pin, ya berarti kalian harus potong pin plastiknya supaya bisa masuk ke hot swap socket ini. Jadi ya kalau seandainya ada switch yang udah double click atau kalian ngerasa bosan dengan switchnya, ya kalian bisa langsung ganti aja switchnya tanpa proses di soldering. Lalu untuk urusan ganti keycaps juga sangat bisa di keyboard ini, karena Gateron switch juga menggunakan MX10. Lalu ukuran bottom row-nya juga normal semua, jadi untuk ganti keycaps atau ganti switch semuanya udah sangat fleksibel banget. Kesimpulannya untuk harga 890.000 bisa dibilang gue udah sangat puas banget dengan semua hal yang didapetin di keyboard ini. Build quality-nya udah bagus, keycapsnya juga udah oke menurut gue. Kalian bisa ganti keycaps dan ganti switch apapun sesuai dengan selera kalian masing-masing tanpa harus proses di soldering. Lalu fitur wireless-nya menurut gue sangat appealing banget, terutama buat sebuah keyboard mechanical TKL pakai Gateron switch lalu hot swap dan harganya itu cuma 800.000. Menurut gue fiturnya bahkan udah terlalu banyak untuk keyboard ini. Dan buat gue pribadi sih mau keyboard wired atau wireless menurut gue nggak terlalu penting, karena keyboard basically bukan benda yang bergerak kayak mouse. Jadi ya kalau misalkan kalian mau main game ya memang lebih bagusnya kalian colok aja. Jadi ya gue rasa itu aja untuk video kali ini. Seperti biasa kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua social media kami di Instagram dan Facebook. Dan join komunitas juga di Discord dan line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Keren Kita KD. Sampai jumpa di video berikutnya.